Lalu Allah ciptakan jin. Jin itu dari api. Api bisa kecil bisa besar. Betul tidak? Dia bisa membesar sebesar-besarnya sampai kita takut. Dia bisa mengecil sekecil-kecilnya sampai kita tidak mau kehilangan dia. Sehingga api lilin kita gini-gini kan, kita tutup-tutup saking kecilnya api itu kan. Kita tidak mau kehilangan dia. Jadi api bisa kecil, api bisa besar. Demikian juga dengan jin. Karena dia tercipta dari api, dia punya kemampuan api. Di antara kemampuan api adalah dia ringan, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Dan di antara kemampuan api yang sebenarnya api bisa terbang di udara. Jadi terbang gitu. Di antara kemampuan api, dia bisa berubah-ubah bentuk. Api kan bisa berubah-ubah bentuk. Bisa lurus, bisa gendut. Maka kemampuan jin juga begitu, bisa merubah bentuk. Karena dia tercipta dari api. Akan bisa dia membentuk rupanya seperti rupa saya, persis 100%. Rupanya seperti rupa Abu Bakar, persis 100%. Rupanya seperti rupa Agus Salim, Buya Agus Salim 100%, Buya Hamka 100%. Jadi ketika orang beribadah, diajarkan ibadah yang salah, amalan-amalan yang salah. Katanya nanti kalau amalan kamu ini serius dan benar kamu amalkan seperti ini. Dan hatimu benar-benar mengamalkan, akan datang nanti Buya Hamka. Wah serius dia. Serius mengamalkan zikir dari hati yang paling dalam, ikhlas yang luar biasa. Datanglah Buya Hamka. Oh iya, benar orang tadi ya. Buya Hamka datang. Ngobrol dia dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak Buya Hamka yang benar. Oh Buya Hamka yang palsu. Jin yang kemudian merubah diri menjadi Buya Hamka. Amalkan zikir ini, amalkan wirid ini, nanti kamu bisa bertemu dengan orang tuamu, dengan roh orang tuamu, dan kamu bisa lihat. Wah diamalkan. Datang orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Itu bukan orang tuanya yang datang. Itu jin berubah bentuk menjadi orang tua. Kita takijua. Kitanya ketipu, itu bukan orang tua kita. Orang tua kita di alam barzakh. Kalau orang tua kita mendapatkan nikmat kubur, dia sedang lezat di atas ranjangnya yang terbuat, yang dibawa dari surga oleh malaikat. Tapi kalau dia lagi di adab, na'udzubillah min dzalik, dapat nikmat adab kubur, na'udzubillah min dzalik. Keadaannya lain. Mereka di sana, mereka tidak keluar. Yang keluar bertemu dengan kita, orang tua kita itu bukan orang tua kita. Jin yang merubah bentuk menjadi orang tua kita. Kok dia tahu bentuk orang tua kita? Ya dari dulu kan dia dekat-dekat Anda memang. Tahu dia. Di rumah Anda ada fotonya, dia tahu bagaimana merubah bentuk. Begitu. Ada dulu di Yordania ada seorang yang mengatakan dia wali Allah. Kemudian saking walinya dia, katanya dia bisa mendatangkan ruh-ruh orang-orang yang sudah lama meninggal, bisa didatangkan oleh dia. Dan percaya, masyarakat percaya. Masyarakat percaya sekali. Dia bisa dan terbukti. Datangkan orang tua saya, bayar dulu sekian. Nanti dia berzikir, datang dalam bentuk orang tua yang bertanya. Kan senang kita ketemu orang tua kita kan? Wih, Bapak apa kabar Pak? Bagaimana Bapak di sana, di alam baka? Kita tanya gitu kan? Orang tuanya, jinnya pura-pura, Bapak senang-senang saja di sana. Udah, kamu urus cucu Bapak baik-baik, ya. Anak cucu Bapak yang dari anak yang sekian itu sudah 3, urus baik-baik ya. Urus baik-baik. Wah senang dia, wah saya bertemu dengan Bapak saya. Takijua. Gitu. Syekh Albani datang Syekh Albani yang datang ke dukun itu, yang mengatakan dia wali Allah itu. Baik katanya. Ya, sekarang Anda mau apa? Kata Syekh Albani, tolong datangkan kepada saya ruh Imam Bukhari. Loh, ada apa kok ruh Imam Bukhari pula yang kamu minta? Ada beberapa ilmu hadis yang saya tidak paham. Saya mau nanya. Kata dukun itu, permintaanmu terlalu tinggi. Permintaan kamu terlalu tinggi, nggak bisa sekarang, minggu depan aja. Gitu, nggak sanggup dia, nggak sanggup. Kalau ataupun jin merubah bentuk jadi Imam Bukhari, ilmunya tuh nggak dapat dia.
Ilmu Imam Bukhari dia nggak dapat. Syekh Albani ahli hadis. Ada beberapa masalah hadis yang dia belum tahu apa jawabannya. Masih menggelitik pikirannya. Dia ingin bertanya kepada Imam Bukhari. Nggak dapat dia. Nggak dapat. Akhirnya terbukti bahwa dia dukun palsu. Kalau ataupun dia bisa mendatangkan jin seperti Imam Bukhari persis wajahnya, bisa. Kalau jin itu masih tahu bagaimana bentuk Imam Bukhari. Tapi dia tidak bisa punya ilmu seperti Imam Bukhari. Karena jin itu tempat tukang dugem. Jin itu tukang karaoke, jin itu tukang mabuk di pasar. Itu bagaimana mungkin kalau ditanya ilmu hadis tentang Imam Bukhari, mana tahu dia. Nggak tahu dia ilmunya. Wajah bisa dia rubah bentuk, ilmu dari mana dapatnya. Gitu. Sama dengan seorang dukun yang mengaku tahu ilmu gaib. Didatangi oleh Syekh Al-Albani, saya ingin mengajak Anda debat. Baik, katanya. Saya yakin Anda ini tidak tahu yang gaib. Enggak, saya tahu seluruh yang gaib katanya. Baik, mari kita debat. Oke, kata Syekh Al-Albani, sebelum debat cuma ada satu syarat. Kata dia, apa syaratnya? Ini tanda bahwa kamu tidak tahu yang gaib. Kenapa kamu tanya saya apa syaratnya? Kalau kamu tahu yang gaib, nggak perlu kamu tanya saya. Berarti kamu tidak tahu yang gaib. Habis. Kata Syekh Albani, saya mau debat dengan satu syarat. Spontan dia tanya, apa syaratnya? Udah, berarti kamu tidak tahu yang gaib. Kalau kamu yang gaib, kamu tahu syarat saya. Berarti kamu tidak tahu yang gaib. Inilah para ulama. Mereka adalah ahli ilmu, ahli hujjah, ahli bayan. Ini yang rumit. Menciptakan manusia-manusia seperti ini rumit. Kalau tukang bacok mah ambil di pasar jadi bisa jadi tukang bacok. Tukang tusuk ambil di pasar bisa jadi tukang tusuk. Tukang tembak ambil dari pasar bisa jadi tukang tembak. Tapi bagaimana caranya ghazul fikri? Menyerang urat syaraf manusia sehingga manusia-manusia yang sudah hanyut dalam pasukan setan ditarik untuk menjadi pasukan Allah. Itu rumit, itu tak gampang itu urusannya.